warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi Haji Uud, leader PT Goldi Mulya Wisata. Yang saya hormati Bapak Haji, adik sekeluarga yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak keluarga besar Umroh Arba'in Goldi Mulya Wisata yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di rumahnya Bapak Haji Ade dalam rangka arisan keluarga besar Umroh Arba'in Goldi Mulya Wisata. Tidak banyak yang ingin kita sampaikan pada saat ini, yaitu hanya ada beberapa acara. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua pembacaan sholawat, yang ketiga sambutan dari tuan rumah, keempat tausiah, yang kelima penutup, yang terakhir lain-lain yang akan diisi dengan arisan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Bapak Haji saja lah. Ada Pak Haji Ade ya. Mohon sholawat Pak Haji. Mohon. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wabdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya ada sepatah kata dari Bapak Tuan Rumah, Bapak Haji, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasumpinganana ka saderek sadayana notos kerasa ka sumping ka torompong bumi abdi. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan, sareng rezeki anu berkah. Amin. Panginten sakit bae disanggakeun ku Abu Ibadon. Atur nuhun pisan kasumpinganana, hapunten bumina di gunung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, para sahabatnya, umatnya di zamannya hingga saat ini. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT pada hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada Sahibul Bait Pak Haji Ade dan Bu Hajah Nasrifah yang telah Masya Allah barakallah ini ya menyambut kami yang semarak, itu makanannya juga berbagai macam rupa ada semuanya. Subhanallah, dan tempatnya juga yang Masya Allah, ada angin, ada gunung, ada Masya Allah penciptaan Allah SWT. Istilahnya kami ucapkan jazakallah khair. Ini Allah yang bisa membalas kebaikan Sahibul Bait, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, insya Allah semuanya. Yang kedua, saya ucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak, termasuk Biu Rahman juga yang pernah berangkat, dan insya Allah suatu saat berangkat lagi. Insya Allah ada berkah rezekinya ya. Insya Allah sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah kehidupan dunia akhiratnya. Amin. Amin. Kebetulan pada hari ini tidak terputus silaturahmi di antara kami semua dalam acara kalau arisan istilahnya arisan tidak sekedar gitu ya, tapi yang paling utama adalah apa? Silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi kita akan dipanjangkan umur, rezekinya juga panjang nantinya, berkah ya. Silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita juga akan panjang sampai dunia akhirat nantinya. Dan Masya Allah, kepada Allah. Terus nanti dengan silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara kita akan terjalin dengan benar. Itu amin. Dan ada dengan silaturahmi kita akan sehat walafiat. Yang utama dalam kehidupan manusia adalah sehat walafiat. Amin. Kebetulan hanya dalam waktu 3 hari lagi mungkin akan datang waktu di mana Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke bumi oleh Allah SWT. Istilahnya udah direncanakan semuanya. Insya Allah mungkin pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis Insya Allah kelahiran, menyambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak perlu dengan ria, tidak perlu dengan berbagai macam cara yang kata Rasulullah, jangan jadikan hari kelahiranku sebagai istilahnya panjatan sosial yang sangat luar biasa katanya. Jangan. Karena apa? Dengan hal seperti itu jangan sampai nanti umatku sama dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Isa bukan anak Allah SWT. Nabi Isa adalah hamba Allah. Umat nanti jadi umat Muhammad, Nabi Isa juga. Jadi Muhammad sama. Yaumil akhir akan datang. Nabi Isa menangis karena apa? Umatnya semua astagfirullahaladzim masuk neraka jahanam. Karena apa? Mereka memporak-porandakan, mereka dengan euforia bernyanyi di mana nyanyinya? Gereja. Itu mengagungkan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah Yesus ya. Tapi astagfirullahaladzim kalau kita bicara itu kontroversi. Tidak bisa. Kita hidup di Indonesia, orang Indonesia itu harus berkeragaman sama-sama seperti itu. Tapi kalau untuk menyangkut masalah menyangkut masalah akidah, Nabi Isa alaihissalam beliau adalah umat Muhammad. Beliau adalah Islam yang sesungguhnya, bukan dan tidak diperandakan. Allah laki-laki, king of the people, raja yang manusia, but different in the people, berbeda dengan manusia. Apa bedanya? Allah manusia zatnya. Kalau Allah zatnya apa? Al-awal al-akhir, yang pertama dan terakhir.
Al-Hayat Al-Baqa Al-Mutagam Maliku Mulku Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang pertama terakhir, Allah yang hayat, hidup selama-lamanya, dan yang terakhir nanti Al-Kibriya akan datang di saat apa? Saat berbangkit setelah dunia hancur semuanya. Manusia dibangkitkan sama Allah SWT nanti. Assalamualaikum. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat akan datang setelah hari berbangkit, semua akan datang. Beliau datang ke dunia bukan sebagai nabi dan rasul. Beliau datang ke dunia sebagai khalifah bersama dengan Imam Mahdi. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam dia bermakmum kepada Imam Mahdi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersolawat untuk Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Menangis Nabi Isa karena bangga melihat umat Muhammad semuanya hampir masuk surga. Saat Isra Mi'raj, Nabi Isa gambaran, bukan nggak terbuka gambarannya, Nabi Isa sedih. Sedihnya apa? Ya Allah, itu umat siapa yang berbondong-bondong semuanya hampir masuk surga? Malaikat Jibril bertanya, itu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau melihat umatnya semua neraka jahanam. Seperti itu kita tidak perlu bahas masalah itu. Yang kita bahas adalah Shallu ala Nabi Muhammad. Itu nanti Allah hari Kamis tanggal 1. Dan kalau bisa disarankan bismillah tawakkaltu Allah, yang sehat, semuanya sehat ya. Nanti hari Kamis berpuasa, 1 sunnah Rasul, keduanya menyambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Itu mau puasanya 1 hari juga nggak apa-apa. Senin itu bisa juga isi ayam mubitna, awas jangan lupa. Kalau bisa dari mulai jam tanggal 12 malam kelahirannya bersolawat yang banyak. Solawatnya apa katanya? Solawatnya kita mampu aja. Ada Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli alaihi, macam-macam. Tapi solawat yang memang paling afdol solawat dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatnya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu shalawat yang afdol dan paling utama. Tapi kalau ibu-ibu terlalu banyak, katanya udah kita udah cukup kok 17 kali sehari semalam. Dalam sholat kan ada sholawat itu kan, itu udah pakai sholawat Jibril saja. Yang apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sudah sampai. Karena apa? Yang namanya sholawat, bandingkan coba. Kalau kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad, atau La ilaha illallah, itu arsinya Allah bergetar. Itu ada yang mengucapkan 2 istilah kalimat tauhid, La ilaha illallah, itu harus memang umat Muhammad harus itu ya. Ada yang mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah adzim, astagfirullah. Ada juga astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, astagfirullahaladzim kana qawara. Atau juga mengucapkan la ilaha illallah malikul haqqul mubin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Banyak zikir-zikiran itu. Dari semua zikir-zikir itu, mohon maaf, ada yang langsung terima sama Allah, ada yang tertolak. Ada tidak seperti itu. Ada istighfarnya, walaupun ribuan istighfar dibaca sama seseorang, kadang tidak terima sama Allah. Siapa itu yang tidak terima istighfar sama Allah? Ada 3. 1, mohon maaf, wanita atau laki-laki yang berzina. 1, itu laki-laki atau wanita yang berzina, itu tidak akan, walaupun istighfarnya ribuan kali sampai dia sebarnya itu, tapi tidak akan terima sama Allah. Yang kedua,
yang di rumahnya tidak pernah ada ucapan lantunan ayat-ayat Allah SWT. Seperti Al-Quran ada kan dibaca, walaupun tidak bisa baca Al-Quran tidak apa-apa. Ada Al-Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillah. Yang ketiga, yang tidak akan terima istighfarnya, zikirnya sama Allah SWT, yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan yang seiman seagama, harus dikuatkan silaturahmi. Itu makanya yang nggak terima yang utamanya itu. Apalagi yang misalkan kita sudah punya suami atau suami punya istri, harus hati-hati, jangan seperti itu. Nanti istighfarnya tidak akan diterima sama Allah walaupun berbuih-buih juga. Dari la ilaha illallah, dari subhanallah, alhamdulillah, dari istighfar juga banyak. Istighfar Rasulullah, istighfar kubro, istighfar yang sederhana, istighfar untuk kedua orang tua, istighfar untuk muslim-muslimat kan banyak ya. Kalau untuk kita, insya Allah 3 kali aja kita mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu setelah sholat, sambil mengaku insya Allah walaupun sebuih lautan dosa kita diampuni sama Allah. Itu janji itu Allah. Asalkan tadi yang seperti saya katakan, jauhi zina. Kedua, lantunkan ayat suci Al-Quran walaupun suratul Al-Ikhlas saja di rumahnya, tidak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diapalkan aja surat-surat amaknya yang kecil itu nggak apa-apa. Apa yang namanya Al-Awsal, Al-Asri, Al-Insyirah, apa yang kita mampu ucapkan masalah. Yang ketiga, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Seperti itu. Kalau yang lain memutuskan nggak apa-apa, yang penting kita jangan memutuskan silaturahmi. Seperti apapun sakitnya hati kita, misalkan dengan cara apapun lah gitu, tapi tetap silaturahmi harus dijalankan. Seperti itu. Ucapkan salam aja, assalamualaikum. Udah, seperti istighfar aja Pak. Nah, dan tadi istighfar dari tasbih, dari apa istighfar juga banyak kan, dari tasbih, dari yang banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang tidak terima sama Allah. Enggak. Tapi seberat apapun kelakuan kita yang tidak baik, mohon maaf, tukang zina, tukang riba, mohon maaf astagfirullahaladzim, tukang membunuh orang, tukang ghibah, tukang mencuri, atau apapun itu kelakuannya, mohon maaf. Kalau mereka mau tobat dan mereka bersolawat ke Nabi, solawatnya akan terima sama Allah SWT. Tidak pernah kata Allah, kata Rasulullah, siapapun umatku yang akhlaknya berjalan seperti apa, tapi mereka bersolawat padaku, tidak akan aku tolak solawatnya. Dan solawat tersebut sebagai invest untuk dia nanti saat dia mungkin, mohon maaf, saat dihijab berat sekali yang kotornya gitu ya, nanti sholawat itu akan menemani itu walaupun hanya beberapa kali ucapan sholawat. Makanya tolong sholawat itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa sholawat ada di hati, bukan di lisan, jangan di lisan lalu ke hati lalu ke makanya dalam dulu sebelum Rasulullah SAW hijrah dengan Isra Mi'rajnya belum ada sholawat. Masih sholat tuh belum ada sholawat. Sholatnya biasa aja, cuman kalau syahadat ada, tapi sholawat nggak ada. Setelah Isra Mi'raj ke sana Rasulullah, waktu itu Rasulullah dari perjalanannya, gambaran Rasulullah ke kanan dan ke kiri. Rasulullah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat juga Nabi Adam alaihissalam, para nabi semua. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu ucapan salam sama Rasulullah, ya Rasulullah salam. Padahal itu kan abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Itu kan udah jelas. Berarti abina, berarti kan dari keturunan Rasulullah ke Nabi Ibrahim kan seperti itu. Tapi tetap mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Seperti itu mengucapkannya dan berpesan. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan ke Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu karena yang paling banyak masuk surga adalah umatmu. Sampaikan salamnya dan tolong jangan lepas ucapkan subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Satu kalimat tapi melingkupi semuanya. Itu cukup. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau ditambah dengan baik lagi, la haula wala quwwata illa billah. Itu lebih masya Allah, tabarakallah. Dan gampang itu Maya. Orang kita lagi tawaf aja bacanya subhanallah, alhamdulillah, sama dengan sholat itu. Mengagungkan nama Allah, jadi komplit. Subhanallah apa itu? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tak kisah Allah ya. Allahu akbar, Allah maha besar. Ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah yang mau. Jadi kita tidak berdaya, mangga masrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu saat Rasulullah itu ada pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk umat Muhammad untuk membuka surganya Allah, baca itu katanya. Satu. Kedua, Rasulullah SAW sebelum bertemu dengan Allah menangis, sedih, melihat kanan sedih, enak, bahagia, melihat yang kiri, sedih, karena banyak wanita di sana. Banyak wanita sekarang yang ada di neraka, gambarannya ada di neraka jahanam. Siapa wanita itu? Satu yang tidak taat patuh ke suaminya. Awas, hati-hati, karena surganya seorang wanita ada di suaminya. Selama suami kita tidak mendulukan akidah kita, patuh. Kalau memang soal mohon maaf suami kita misalkan astagfirullahaladzim, temperamen, kurang baik apa, tapi kalau beliau tidak membelokkan akidah kita, kita harus. Dulu waktu kita punya sendiri, tidak Allah itu wali-walidain, tidak Allah itu orang tua kita. Setelah kita bersuami, tidak Allah tidak suami. Kita eksampan, kita berpuasa dan kumis kamu, masa Allah pahalanya besar sekali ya. Nah izin ke suami kita, misalkan Pak, izin bari saum, tapi saum Senin, Kamis lah. Ayo kalau biasanya, ulah, suaminya ulah, jangan puasa gitu. Terus kurang maksa, puasa, dah boleh terima kok puasa lagi. Dan suami nanti itu. Soal hubungan suaminya nanti dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Kalau hubungan seorang istri dengan suami itu dalam pandangan Allah SWT. Tapi kalau Allahnya tidak suaminya tidak ridhoi kita berpuasa, Allah tidak akan menerima puasa kita. Jadi capek gawe tuh. Jadi kita harus memang ridho ke suami. Kalau ridho insya Allah. Walaupun itu suatu kebaikan, tetap ridho harus ke suaminya. Kita tidak akan terima sama Allah SWT. Apapun, gitu ya. Kecuali suami kita, maaf, udah main tangan, tidak baik. Menistakan agama kita, menghinakan kita, mohon maaf, kita dihinakan, kita disakiti dengan apa? Ada cara yang lebih baik. Jangan dipaksakan. Kalau sudah kita tidak bisa bertahan dengan suami kita, udah berusaha dulu, usaha udah baik tapi sudah tidak bisa, tinggalkan dengan baik-baik. Dengan apa? Bisa dengan baik. Jangan sampai memaksakan kita tambah dosa ya. Seperti itu. Jadi kata-kata Allah juga, kalau talak itu halal, tapi dibenci sama Allah. Nanti dibencinya seperti apa? Kalau yang dibencinya itu kalau suaminya baik apa kita ini nggak baik, ya itu yang kita yang diharamkan sama Allah SWT. Kalau selama suami baik jangan. Tapi kalau suami sudah menistakan, itu tinggal tergantung sendiri ya, seperti itu. Nah kita kembali pada Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj seperti itu. Jadi harus taat patuh pada suami. Waktu itu Rasulullah bermuram berjak sedih, kata Allah. Rasulullah pertama datang ucapan apa dalam sholat? Ayo masih ingat enggak? Dalam tahiyat itu apa? Pertama itu Rasulullah ucapan apa? Assalam. Pertama kan at-tahiyat itu. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Terus assalamualaikum. Atas siapa itu yang bilang assalamualaikum ya? Kata Allah. Nah, terus dijawab sama Rasulullah. Ala ibadillahi sholihin. Itu kata Rasulullah mah Allah SWT salam untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawabnya apa? Wa ala ibadillahi sholihin. Pada umat-umatku semua disebut sama Rasulullah. Ala ibadillahi sholihin. Saya ini umat masuk semuanya. Seperti itu. Terus
Sholawat itu ya. Setelah itu beres ada syahadat. Yang syahadat siapa? Bukan. Yang para syahadat siapa? Yang syahadat malaikat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan memegang tangannya. Ini ada simbol tangan ini. Ada simbol asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jadi saksi nanti. Kalau kita digunakan tangannya di sebelah kanan, kaki juga yang kanan. Ini waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini sebagai simbol bahwa kita mengagungkan nama Allah dan mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Itu kalimat tauhid yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Dan ini saya saksi. Kalau ini selalu diusaha tiap hari 17 kali itu, yang parkunya saja ya. Belum nanti ada yang sunnah-sunnahnya juga itu. Setelah dipegang itu, yang jadi saksi nanti. Selalu nanti begini, di padang mahsyar nanti begini. Selalu ada. Itu makanya syahadat, waktu kita syahadat jangan buru-buru. Aduh, itu salah. Makanya syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ingatan ya Allah, aku bisa Engkau. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa Muhammad Rasulullah. Sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang pertama nanti membuka pintu surga Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Bukan bapak kita semuanya satu dunia, Nabi Adam AS. Dan beliau pun yang 24 Nabi dan Rasul, saat di padang mahsyar nanti, saat orang kebingungan, bingung orang, tidak mengenal satu sama lain, pergi ke sana nggak tahu anaknya tahu, di suami, ayah, ibu apa, tidak ada yang tahu. Kita telanjang di sana sengaja, laki-laki perempuan, cuman pakai kalung aja. Saya sering bicara ya, hamba Allah maka pakai kalung dari kain kapan itu, dari kain kapan, kalung saat nanti kita pertama kali alam kubur, malam pertama di alam kubur, setelah 40 langkah orang-orang pergi, malaikat Ruman datang menanyai sebelum bukan akhir, malaikat Ruman dulu yang datang menanyai dulu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kaget ya setelah bangun kaget, ini ada kapasnya ya, ini tanah kulukumin Adam turab, semua anak itu Adam berdalam tanah dan kembali lagi ke tanah. Ini ada batu di sini, pakaian kebesarannya adalah pakaian boy. Dulu dia tidur di atas ranjang, cuman nikmat apa diselimutkan, masya Allah. Sekarang di tanah lagi. Dulu tanah diinjak-injak sama kita, dikencingin, diludahin kita. Sekarang tanah yang menghimpit kita. Kanan kiri kaget ya, berarti saya udah. Ya kamu sekarang bukan di alam dunia lagi, kamu sekarang di alam barzah, bukan baka. Ini masih alam barzah, berarti alam kubur, alam penyik. Ya Allah, alam kubur pedih sekali. Itu malaikat Tuhan datang di sana. Nanti, nah itu kan ada kain kapannya. Kain kapan diambil dari sini di seperempat itu, nanti dibelah dua, bukan dibelah dua, dua. Bukunya mana katanya itu kain kapan yang dikeluarkan, sobek dari bajunya, makanya harus pakai kain kapan. Dia sobek. Setelah disobek, coba tintanya tulis, katanya tintanya apa? Tintanya dari air liurnya dia. Isalamatul insan min abdulisan, selamatnya celakanya manusia dari lisan, diambil dari air liurnya, dan pulpennya ini ya, 2 kalimat syahadat dituliskan di sana. Ada 2, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan suatu kebaikan, dia bahagia sekali si ahli kubur itu, mayat itu. Waduh, dengan nulisnya kebaikannya dengan sengaja ada yang ada di buku Lauhul Mahfuz itu turun semuanya kebaikannya. Masya Allah, dia bahagia. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Dengan sengaja datang. Saat keburukannya di sana, dia mau nyatet nggak mau nyatet kan sendiri dia. Oh ya Allah, bukan saya. Oh ini itu udah. Saat mencatat nggak mau, akhirnya malaikat Tuhan bawa gada mau diajar sama malaikat Tuhan. Insya Allah saya tulis dengan air mata darah itu menulis dia keburukannya, dia tulis lalu dilipat
dijadikan 4, kayak segitiga Ka'bah itu 4, ya ada sudut kanan kiri itu ya, ada 4, lalu dikalungkan di sini. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 13. Dan dikalungkannya sebuah kalung dan terbuat dari kain kafan yang berisikan tentang amal baik buruk manusia. Nanti lihat Al-Quran surat Al-Isra ayat 13 itu ada di sana. Nah itu di padang mahsyar umat Muhammad semua cirinya apa? Kalung dari kain kafan. Tuh saat pertama ditulis di sana. Berjalan. Setelah berjalan tidak kenal itu seperti apa tadi, tidak akan mengenal satu sama lain. Ini suaminya, ini anaknya, bapak, ibu, enggak ada satupun. Mereka riweuh dengan sendirinya. Karena apa? Matahari di atas kepala kita. Panasnya luar biasa. 1 hari di padang mahsyar sama dengan 500 tahun di dunia. Pergi ke sana, pergi kemari, tidak ada yang nolong. Bahkan mohon maaf, air keringatnya juga ada yang sampai bisa menutupi badan. Saking panasnya di sana. Air keringatnya sampai menutupi badan. Itu Sahih ini Bukhari Muslim mengatakan. Dan siapa yang selamat gitu, yang menyelamatkan kita dan kita yang selamat, siapa umat Muhammad yang selamat. Akhirnya apa? Para ulama yang udah wafat di zaman Rasul minta tolong pada Nabi Adam alaihissalam. Karena Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Saya pernah berbuat dosa waktu itu, sehingga aku tidak ada bisa memberikan syafaat. Karena apa? Aku telah berbuat dosa. Lalu Nabi Nuh, Nabi Musa, apa semuanya tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia di sana, di padang mahsyar itu. Dan ibu-ibu perlu ketahui padang mahsyar itu adanya di Palestina, Bethlehem, Yerusalem. Anak mereka semua para syuhada yang meninggal di sana. Setelah itu baru terakhir kata Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah langsung ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa juga, kata Nabi Isa, la ana umatku pernah berbuat dosa. Karena apalagi umat Isa, perbuatan umatnya dosanya luar biasa ya. Karena apa? Menyekutukan Allah SWT. Allah katanya beranak, Allah katanya punya istri, seperti itulah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang terakhir lah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan itulah ada agreement, ada perjanjian antara Rasul Allah SAW dengan Allah SWT saat Isra Mi'raj. Rasulullah dikasih kekuasaan sama Allah, nolak. Dikasih mujizat juga tidak mau. Nabi-nabi lain itu kan dikasih mujizat ya sama Allah dengan Rasulullah nolak. Yaitu mujizatnya disimpan nanti untuk yaumil akhir, yaitu dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saat di jembatan Sirat juga. Siapa yang selamat di jembatan Sirat? Ibu-ibu yang selamat di jembatan Sirat siapa? Saya bertanya ke bawah juga. Yang akan selamat di jembatan Sirat siapa? Yang akan selamat di jembatan Sirat itu Siratul Mustaqim itu. Ada yang kayak besar apa? Lembar rambut itu yang jalan sana selamat siapa itu? Ya Kak. Orang yang banyak amalnya. Bagus. Nah, apalagi? Sok apa biar pintar ini. Sok. Siapa lagi? Iya. Bagus. Ada yang paling bebasnya. Siapa yang selamatan ini jembatan Sirat tidak terpleset. Siapa? Mereka yang selama hidupnya mengistiqomahkan membaca Shollu ala Nabi Muhammad. Sholawat yang mana aja, mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Jibril, sholawat yang banyak kan sholawat sekarang. Masya Allah, siap yang kita mampu aja.
Orang yang mendawamkan sholawat dan istiqomahkan sampai akhir hayatnya, sampai kurang ke hayat, Allah tidak lepas lisan, pikiran, perasaannya, ucapannya, hatinya dengan sholawat, insya Allah dia akan diselamatkan dari Siratal Mustaqim. Nabi Adam alaihissalam adalah bebannya dari para nabi, tidak bisa memberikan syafaat karena pernah ada dosa. Itu makanya dengan terkenanya Nabi Adam alaihissalam doanya apa? Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi satu doa kalau kita dibaca sepertiga malam, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita asal kita istiqomah, asal kita di jalan Allah. Istilahnya kita mungkin punya masa lalu yang kurang baik, tidak apa-apa. Kata Allah, welcome kepada orang yang mau bertobat pada Allah, diampuni sama Allah, diampuni sama Allah. Bahkan mohon maaf, ada maaf astagfirullahaladzim saya. Ada seorang pelacur, sebenarnya jangan waktu itu ya, ada seorang pelacur langsung masuk surga tanpa hisab lagi. Ya seorang pelacur kan tidak baik akhlaknya, tapi kan sampai bisa masuk surga. Itulah Allah alaihissalam di ahkamil hakim. Allah hakim yang maha adil. Kita jangan putus asa atas rahmat Allah tentang dosa-dosa kita. Kita punya salah, punya dosa kita dulu di masa muda dulu seperti itu, jangan putus asa. Asalkan kita di masa sekarang udah 40 lebih, usia 50, kita taubatan nasuhan, udah istiqomah zikirnya, khususnya sholawat, sholawatnya, sholatnya, dan tolong dijaga sholat yang 5 waktu 17 ditambah 12. Masih ingat ibu-ibu 12 rakaat rawatib? Saya sering bicara. Nah, ingat nggak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh. Namanya apa? Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Banyak yang bertanya, ya katanya, hari qobliyah subuh yang fajar sarwang tuh hanya sarwang, gitu. Saking agungnya qobliyah subuh, maka Allah menurunkan Al-Quran dalam surat Al-Isra juga. Dalam Al-Isra, kalau nggak salah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Katanya tahajud itu awal dari untuk menyambutnya sholat fajar, karena rahasia hidup manusia ada di fajar subuh. Kalau orang melewatkan fajar dengan begitu saja, subuh sangat merugi. Kalau umat Muhammad menjaga sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, hati walaupun hanya 2 rakaat, dan sholat fajar dengan dunia isinya insya Allah kita tinggal. Sebelum Allah mengampuni kita, biarkan Allah sayang dulu pada kita. Allah sayang pada kita. Dengan apa? Setelah sholat taubat, mau sholat tahajud kan sholat taubat dulu ya. Setelah itu wudu, setelah taubat, bertahajudan. Setelah sholat taubat, jangan langsung dulu sholat tahajud. Kita baca dulu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Dibaca 33 kali. Lalu dibaca Astaghfirullahaladzim illa abi wa ummi wa ahli. Astaghfirullahaladzim illa abi wa ummi wa ahli. Mengistighfarkan kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. 33. Nanti 33-nya Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Satu dunia didoakan sama kita. Nanti setelah kita pulang, mereka mendoakan. Jadi setelah sholat taubat baca itu, lalu lanjutan nanti sholat tahajud. Tahajud mau 2 rakaat boleh, mau 4 nggak apa-apa. Kalau witirnya setelah isya udah tidak ada witir lagi, mau hajat boleh. Setelah itu baru ada istighfar, terus ada sholawat ala Nabi. Kalau sholawat tolonglah sebelum adzan subuh, kalau bisa 1000 baca
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus. Iya, saya lupa Pak. Apa ganti saya dulu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala itu. Tapi kalau kita bangunnya setengah 4 nggak apa-apa, kita ucapan 100 saja. Tapi selalu ada bismillah, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Selalu bersyukur, karena kata Allah, orang yang bersyukur padaku akan aku lebih dari segala-galanya. Kan seperti itu. Jadi udah jelas. Nanti hari Kamis, 1 Kamis surah Rasul, dan 2 hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Tolonglah berpuasa walaupun hanya 1 hari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan Bapak dan Ibu Haji Sadayana sehat walafiat, panjang yuswana, tiasa ngajalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Muhammad yang berperan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah wa amin. Tidak ada yang bertanya? Udah? Ada yang bertanya ya? Sudah ada? Ada, oh silakan. Ya, sok. Ya. Terima kasih. Ya dari ini Apa? Oh ya. ada pertanyaan satu. Boleh. Kalau kopiah subuh, Betul. baiknya setelah ada kumandang subuh, adan Ya. atau sebelumnya baiknya. Baiknya. Kalau bisa qobliyah subuh itu misalkan udah adzan, langsung sholat qobliyah subuh. Jadi itu artinya justru kita menunggu adzan, menunggu qomat itu kita baca di sana. Waktu menunggu qomat kita baca dapat berapa aja. Itu disarankan dari kalau masalah hadis An-Nasa'i. Beliau mengatakan setelah qobliyah subuh adzan datang, udah langsung qobliyah subuh 2 rakaat, berdoa sudah, langsung kita baca sambut qomatnya dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Jadi menyambut qomat, tadi kan adzan kita udah zikir menyambut qomatnya dengan dapat sabaraha hawai. Sabaraha hawai urang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang Masya Allah. Tapi kata Rasulullah, ambil yang termudah saja. Kalau kita nggak sanggup yang itu, ikhlas 3, al-Fatihah cukup yang saja. Jadi ambil yang ringan, ambil yang termudah kata Rasulullah. Tapi memang kalau ingin pohonnya lebih deh itu ya Mas. Yang satunya, ya seperti itu. Nah itu. Seperti itu. Bismillah. Ada lagi yang bertanya? Ada. Jalankan di rumah, awas jangan lupa qobliyah, bagiannya, tahajudnya walaupun hanya 2 rakaat, nggak bisa berdiri duduk, nggak apa-apa. Itu tahajud itu awal dari menyambut sholat fajar. Karena saking the bestnya fajar, Rasulullah pernah kesiangan jam 9 baru bangun sama Bilal. Bilal diceraikan ke Rasulullah waktu itu, dimarahin. Kenapa kamu yang disuruh bangun? Maaf Rasulullah. Ini kan sebagai sejarah, ya. Aku tidak, ini kan Bilal suruh ada, akhirnya apa? Jam 9 Bilal suruh ada. Setelah ada lalu qomat. Setelah ada lalu qobliyah subuh jam 9 pagi. Jadi saking dasarnya qobliyah subuh sampai walaupun waktunya sudah mepet, udah nggak ada, tetap dia masa-masa subuh. Itu saking dasarnya qobliyah subuh. Masya Allah. Kan dunia sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Kalau kita sudah istiqomah melaksanakan qobliyah subuh, ya Allah hebat, Masya Allah, tidak akan dilihat sama Allah, akan dipandang. Ada yang doa banyak tapi Allah nggak memandang. Mungkin lupa qobliyah subuhnya. Ada orang suku baik, kita bisa qobliyah subuh, Masya Allah. Oke, ya.
Udah, nggak ada yang bertanya lagi? Oh, ada. Ya. Sedikit teh. Sebetulnya ya Ya. kalau mendengarkan apa yang teteh tadi ucapkan Ya. itu sebetulnya gampang sekali. Betul. Gampang sekali Ya. kita itu untuk meraih Iya, betul. gampang Betul. sekali. Cuma karena kita tidak tahu ilmunya. Betul. Gitu Allah ya. karim. Karena kita tidak tahu ilmunya. Contohnya saja kita sholat. Betul. Sholat itu kan padahal di dalamnya tuh lillahi ta'ala. Ya. Betul. Cuma tidak pernah nyampe ke hati, ini buat saya. Iya, betul. Ya mungkin Betul. kalau orang lain mah nggak tahu ya. Allah karim. Kalau untuk saya mah sebetulnya iya lillahi ta'ala, tapi aduh ya Allah, lillahi ta'ala teh kumaha gitunya. Ya Allah niat sholat banget ini gitu-gitu baik gitu teh. Jadi belum sampai ke Belum hatinya nikmat, gitu. belum dapat belum menikmati bisa sholat. bisa Ada yang merasakan baca nikmatnya. baca sholat zikir atau ngaos ya. Iya. Ya Allah nikmat sekali saya hari ini kita bisa baca Quran. Ya Allah terima Hanya kasih. sekedar itu teh, hanya sekedar Betul. itu. Ucapkan kalau setelah zikir, ya Allah semoga sampai akhir hayat saya tidak pernah meninggalkan ini ya Allah. Seperti itu. Semoga sampai akhir hayat saya tidak pernah melakukan Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat untuk kita, akan membela kita. Khususnya Al-Quran surat Al-Mulk dan surat Al-Sajdah dan surat Muhammad. Mohon dibaca. Muhammad, ya Sajdah itu Muhammad. Kalau nggak surat Muhammad, surat Al-Fat langsung kok. Itu masya Allah tabarakallah. Jadi Al-Mulk udah familiar kan? Udah biasa. Kalau Al-Mulk itu tabarok istilahnya sering orang kita. Kalau menjalankan itu akan nolong kita nanti. Dia akan menjaga saat nanti muka makin mau dia datang. Tidak, jangan. Lisannya dan hatinya mengucapkan selalu Al-Mulk. Al-Mulk sendiri artinya apa? Kerajaan. Kerajaan Allah SWT. Itu adalah kasihannya Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah habis baca Al-Quran, habis pikir Rasulullah sudah baca Al-Quran surat Al-Mulk sama Asad. Selalu itu tidak pernah tinggalkan. Ya. Ya. Terlalu banyak bicara, saya insya Allah mudah-mudahan apa yang saya tadi katakan bisa bermanfaat. Saya nggak menggurui di sini, saya juga masih banyak kekurangan, banyak khilaf salah, tapi alangkah baiknya saya bersedekah dengan ilmu lebih baik daripada sedekah dengan harta benda ya, dengan ilmu lebih baik. Karena ilmu itu walaupun orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah sampai ke alam kuburnya. Suatu yang dikatakan jariah dengan ilmu. Ya, minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang, yang menyinggung perasaan atau seperti apa. Saya tidak berniat seperti itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, panjang umur, sehat walafiat, bisa berjumpa kembali ya insya Allah. Dan semoga yang duduk di sini semua bisa berangkat lagi ke sana ke Baitullah. Amin. Dikasihkan jembar rezekinya, panjang umurnya, sehat walafiat, barokah ilmunya, barokah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa, semoga doa kita kabul Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa sahabati rasul min alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wazqina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya latif.
Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima bisyudur akhrizni Allah min dhulumatil nur rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik-baik. Nah, bawang goreng. Bawang goreng. Sirah sapi. Iya, lah sirah. Belum Pak. Pal. Mantap gimana? Pal. Apa kain harga? Ya apa ya? Ada apa gede langsung. Ini mah kolesterol naik ya. Lewat tidak bisa. Iya. Bisa bar baik. Ulah nemen teuing bae. Aduh, wajib bener tuh. Kamu nama sampai banget. Aduh, orangnya. Ah, ini lah. Aja. Wah, yang kurang gede sih nanti. Aduh, iya sampai nih. Coba pandeli kan. Wajib. Ada keluarga kayak bulu tangkis. Naik, ayo naik. Gaya pada tambah masih gede tambahnya tanah. Terima kasih, nasinya enak sekali. Banyak-banyak ya makanya nama-nama. Baskom.
Mangga cuma VIP itu mangga. Aneh itu mah. Video. Ibu nanti balik ya. Ibu sana ibu itu dia itu larkan itu. Buat barisan lagi. Sama semoga ada kemudahan. Gak ada orang apa ini ramen wae. Ada om itu. Sama bimbing. Amin. Sehat. Ya, nanti semua sami-sami. Nuhun, salam paling ada ya. Kamu apa di bakal dong kok ya tanya? Oh, keren aja. Ini nomor ini nomor berapa? Nomor lagi nomor berapa?